Ya, ramalan Jakarta akan tenggelam sudah bukan satu kali atau dua kali saja begitu ya, dilontarkan oleh sejumlah tokoh atau lembaga yang mencoba menganalisa kondisi ibu kota Jakarta akan dampak dari krisis iklim yang terjadi. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun ikut-ikutan melontarkan pernyataan yang mana melihat dari kondisi yang ada bahwa Jakarta akan tenggelam atau dampak dari perubahan iklim yang terus-menerus menimbulkan kekhawatiran umat manusia akan potensi bencana yang bisa melanda kapan saja. Atas hal ini, apakah ibu kota Indonesia yang saat ini dipegang oleh Jakarta sudah urgent atau sudah cukup urgent begitu ya, atau sangat penting sekali untuk dipindahkan ke IKN? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Biden sebut Jakarta akan tenggelam, ibu kota pindah IKN. Kita lihat juga untuk di slide yang pertama, rencana pemindahan ibu kota Indonesia ternyata gaungnya telah sampai ke telinga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam hal ini, Biden menyebut bahwa adanya urgensi RI untuk memindahkan ibu kotanya yang saat ini berada di Jakarta. Bukan hanya itu, sempat di tahun 2021 lalu, Biden mengeluarkan proyeksinya terkhusus untuk Jakarta yang menyebut bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, Jakarta akan tenggelam. Dan hal ini juga dikatakannya begitu ya ketika berbicara perihal perubahan iklim dalam pidato sambutan di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada waktu itu. Nah, Biden juga menilai apabila pada akhirnya betul sesuai ramalan Biden, perubahan iklim membuat naiknya permukaan air laut hingga setengah dua kaki, maksud kami adalah cukup tinggi begitu ya, 2,5 kaki, yang mana juga air laut yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan, menimbulkan jutaan orang bermigrasi dan berebut tanah agar bisa berkehidupan aman dan juga nyaman. Begitupun dengan melihat kondisi Jakarta. Pada saat ini yang dirinya bayangkan apabila tidak segera dilakukan pemindahan ibu kota, tentunya pemerintah Indonesia harus siap dengan resiko-resiko yang berpotensi datang seketika saat bencana sudah di depan mata. Lalu sebetulnya bagaimana respon dari pejabat, tokoh publik atau calon presiden RI akan urgensi pemindahan ibu kota ini, dan juga negara mana saja yang kiranya sudah lebih dulu untuk melakukan pemindahan ibu kotanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada jajaran negara begitu ya, atau sejumlah negara yang memang sudah lebih dulu untuk memindahkan ibu kotanya. Dan tentu juga di sini ada satu faktor dan juga lain faktornya yang mana juga membuat negara-negara ini memindahkan ibu kotanya. Misalnya saja ada Nigeria yang memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja dikarenakan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat. Lalu setelah Nigeria ada juga Pakistan. Di sini Pakistan juga memindahkan ibu kota negaranya dari Karachi ke Islamabad yang mempertimbangkan bahwa secara keputusan komisi di negara tersebut, Karachi sudah tidak bisa lagi bertahan untuk dijadikan ibu kota, sehingga harus pindah ke Islamabad sebagai ibu kota Pakistan. Lalu yang ketiga ada Brazil, yang mana juga memindahkan ibu kotanya dari Salvador kalau kita ingat ke Rio de Janeiro dengan alasan perkembangan ekonomi dan juga perdagangan. Dan masih ada lagi begitu ya, ada Myanmar, Turki, Malaysia, Kazakhstan yang tentunya memiliki alasan masing-masing untuk memindahkan ibu kota negaranya. Lalu bagaimana dengan para tokoh capres kita perihal pandangan mereka terkait pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN? Apakah sudah urgensi? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada foto begitu ya, 3 pasangan atau 3 calon presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3. Atau yang kita lihat begitu atau kita sering lihat sehari-hari. Di mana kita mulai dari capres nomor urut 1 dulu ya, di Anies Baswedan. Dalam konteks urgensi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, Anies menganggap rencana dari pemindahan ini hanya mengutamakan kepentingan aparatur negara saja. Karena menurutnya masih banyak hal lain yang lebih penting yang tentunya lebih dibutuhkan oleh rakyat. Misalnya ada fasilitas kesehatan dan juga pendidikan yang lebih harus diutamakan ketimbang pembangunan IKN yang menurutnya lebih condong akan lebih dinikmati oleh aparatur negara saja. Berbeda dengan capres nomor 2, Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Prabowo secara tegas terang-terangan akan terus melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Jokowi apabila tentunya dirinya terpilih menjadi presiden selanjutnya, yakni proyek Ibu Kota Nusantara akan terus dilanjutkan. Prabowo dalam hal ini juga menegaskan bahwa penting untuk melanjutkan IKN atau proyek IKN karena IKN adalah amanat undang-undang dan harus diselesaikan. Tak berbeda jauh dengan paslon nomor 2, ada paslon nomor 3 begitu ya capresnya.
capresnya yaitu Ganjar Pranowo. Di sini Ganjar Pranowo juga tidak berbeda jauh dengan capres nomor 2 Prabowo Subianto, yang mana karena apabila dirinya terpilih begitu ya, Ganjar Pranowo tetap akan melanjutkan proyek IKN yang sudah dimulai di era Presiden Joko Widodo. Secara terang-terangan juga Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa siapapun presidennya, IKN harus tetap lanjut atau dilanjutkan. Mengobarkan api semangat bahwa menurutnya IKN sesuatu yang urgent dan harus tetap dilanjutkan. Nah, kalau bagi viewers CNBC seperti apa? Perlu nggak sih IKN ini dilanjut? Nah, tentunya komen ya di bawah. Dan tentunya juga kita lihat apapun pendapat mereka terhadap IKN, pastinya rencana besar ini harus diperhitungkan matang-matang. Jangan sampai hanya menggerus uang negara atau APBN, tapi sedikit manfaat saja yang akan timbul dari kebijakan tersebut.